Ketemu lagi dengan Bu Heni. Hari ini kita masuk ke bagian prisma sesuai dengan pembukaan yang sudah tadi kalian simak. Nah, yang pertama, contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada benda apa sih? Nah, seperti ini nih. Contohnya bentuk bungkus coklat Toblerone. Atasnya berbentuk segitiga, alasnya yang bawah juga segitiga. Jadi ini dinamakan prisma segitiga. Bentuk bungkus Toblerone. Yang kedua, tenda. Tenda ini juga berbentuk segitiga nih depannya. Belakangnya otomatis juga berbentuk segitiga. Maka tenda ini juga dinamakan prisma segitiga. Kalau kotak ini termasuk prisma segi 4 ya, karena depannya atau atasnya berbentuk segi 4, alasnya juga segi 4, jadi dikatakan prisma segi 4. Prisma segi 4 itu sama dengan, betul, balok ya. Itu contoh dari prisma segi 4. Nah, yang terakhir contohnya ini ada pada konblok. Ini ada prisma segi 6 ya. Tingginya nih dari atas ke bawah nih. Jadi ini dikatakan prisma karena ada tingginya nih yang Ibu tunjukkan pada tanda panah. Atasnya berbentuk segi 6, alasnya yang bawah juga pasti berbentuk segi 6. Jadi dikatakan prisma segi 6. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai bidang alas itu yang bawah ya, dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun, atau kata lainnya sama persis. Jadi yang namanya prisma kesimpulannya bangun ruang sisi datar yang alas dan atasnya bentuknya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Penamaan prisma. Penamaan prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya atau atasnya ya. Jika alas dan atapnya berbentuk segitiga, ya namanya prisma segitiga. Kalau alas dan atapnya berbentuk segi 5, ya dinamakan prisma segi 5. Ada beberapa jenis prisma khusus. Yang pertama, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi itu dikatakan kubus. Yang kedua, prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang namanya balok. Yang ketiga, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran namanya tabung. Tabung akan kalian pelajari di kelas 9. Selanjutnya, unsur-unsur prisma. Ini ada namanya prisma, betul, segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, atasnya juga berbentuk segitiga. Banyak rusuknya ada 9, yang mana aja yang namanya rusuk. Rusuk itu yang dikatakan rusuk ya. Ulang lagi. Ini untuk prisma segitiga yang dikatakan rusuk itu yang termasuk garis-garisnya. Kenapa 9? 9 itu dilihat dari rusuk alas ada 3. 1, 2, 3. Atasnya juga pasti sama. 1, 2, 3. Ya kan? Alasnya 3 ditambah atasnya 3 ditambah yang tegaknya 1, 2, 3. Jadinya totalnya 9. Seperti itu.
Lanjut. Banyak sisinya, ada 5. Sisi itu yang mana? Perhatikan yang namanya sisi. Itu yang pertama, nih yang bawah nih. Ya. Sisi alas yang Ibu stabiloin ya. Sisi alas. Yang bawah ya. Sisi alas 1 ditambah sisi atas nih. Yang namanya sisi itu seperti tembok ya bentuknya. Jadi yang nutupin bagian dalamnya. Nah, makanya yang Ibu arsir nih. Ini namanya sisi. Tuh. Atas ya kan, 1 ditambah yang tegak. Yang tegak itu ada berapa? Coba kita lihat. Ibu hapus dulu. Yang tegak. Nih, yang pertama, yang belakang kan. Sisi tegaknya itu ada, karena prisma segitiga ya sisi tegaknya juga ada 3. Nih yang ini nih. Dibatasin dengan ini ya. Nah. Berantakan itu. Ya pokoknya itu deh ya. Yang belakang. Kemudian yang kedua, yang ini nih. Yang ini nih. Ini dibatasin dengan ini. Nah. Ininya. Nah, itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sebelah sini. DE BA. Nah, gitu. Jadi, sisi tegaknya ada 3. Jadi totalnya 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Tuh, ya. Kemudian, hapus. Yang ketiga, banyak titik sudut, ada 6. Ya, namanya titik sudut yang pojok-pojok ya. 1 yang alas, 2, 3. Tambah yang atas 1, 2, 3 juga. Jadinya 6. Itulah unsur dari prisma segitiga. Kita lanjut. Kita lanjut ke prisma segi berapa nih alasnya? 4. Betul. Prisma segi 4. Banyak rusuknya. Bawahnya 4. Atasnya 4, 8 ya. Tegaknya pasti 4 juga. Jadi rusuknya ada 12. Sisinya yang tegak sesuai dengan namanya ya. Segi 4, yang tegaknya ada 4. Tambah alas, yang bawah, tambah atas. 6. Tuh. Banyak titik sudutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pada prisma segi 4. Nah, ini prisma segi 2, 3, 4, 5. Prisma segi 5. Banyak rusuknya, yang bawah alasnya 5 pasti ya. 5, yang atasnya juga 5 pasti. 5 tambah 5, 10, yang tegaknya juga pasti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rusuk itu yang garis-garis ya. Jadi ada 15. Banyak sisinya. Yang tegaknya ada 5 sesuai dengan segi 5. Ditambah atas 1, 6, tambah alas 1 lagi 7.
Nah, banyak titik sudutnya yaitu yang bawah 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tambah 5, 10. Itu unsur-unsur pada prisma segitiga, segi 4, dan segi 5. Nah, gimana kalau prismanya lebih dari segi 5? Segi 10, segi 13. Kalau digambarkan ya banyak ya. Makanya ada rumus untuk unsur-unsur prisma. Nah, berlaku untuk prisma segi N. Ini N-nya tergantung dari soalnya ya. Kalau prisma segi 5, ya N-nya 5. Prisma segi 7, N-nya 7 gitu. Banyak rusuknya N kali 3. Banyak sisinya N tambah 2. Banyak titik sudutnya N kali 2. Ini banyak sisinya N tambah 2, 2-nya dari sisi alas dan sisi atas ya. Nah, contohnya ini tentukan pada prisma segi 8, banyak rusuk, banyak sisi, banyak titik sudut. Ibu contohin 1, nanti nomor 2 kalian coba kerjakan ya. Di buku catatan aja, langsung dilanjutkan. Nah, prisma segi 8. Segi 8 berarti N-nya 8. Banyak rusuk N kali 3. N kali 3 sama dengan N-nya 8 kali 3 sama dengan 24. Banyak sisi N tambah 2. N tambah 2. N-nya berapa? 8. Ditambah 2. Jadi banyak sisinya ada 10. Banyak titik sudut N kali 2. N-nya 8. Ibu tulis dulu rumusnya ya. Banyak titik sudut N kali 2 sama dengan N-nya 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, ini banyak rusuk ada 24, banyak sisi ada 10, banyak titik sudut ada 16 pada prisma segi 8. Nah, kalian coba cari untuk prisma segi 12. Banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke? Hanya ini aja untuk rumus unsur-unsur prisma. Semoga dipahami, ditulis, dicatat semua sampai sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap disiplin, menerapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.